Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak di mata pelajaran geografi pada pagi hari ini. Sebelum memulai mata pelajaran geografi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, sebelum memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, kita akan mengabsen terlebih dahulu siapa yang hadir ataupun alfa. Yang pertama, Agung, hadir. Dinda, hadir. Andika, hadir. Zamzam, hadir. Nah, ternyata seluruh siswa pada pagi hari ini hadir semua, sehingga menunjukkan kesemangatan kalian bagaimana yang akan mempengaruhi bagaimana sih perubahan pola pikir kalian ke depannya. Sehingga dengan tingginya pola pikir dan juga pengetahuan, maka akan mempengaruhi bagaimana pertumbuhan dan perkembangan negara ini ke depannya. Baik, sebelum memulai ke inti pembelajaran geografi pada pagi hari ini, ada yang ingat tidak mengenai pembelajaran kita minggu kemarin mengenai ketahanan pangan nasional, industri dan juga energi terbarukan? Bapak akan mereview dulu bagaimana pemahaman kalian minggu kemarin mengenai ketahanan pangan nasional. Pertama, ketahanan pangan menurut UU nomor 7 tahun 1996. Ada yang ingat tidak? Coba acungkan tangan yang ingat. Baik, Andika, coba dijelaskan. Nah, benar sekali. Bahwasanya ketahanan pangan menurut UU nomor 7 tahun 1996 menjelaskan bahwasannya ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, baik jumlah, aman, merata dan juga terjangkau bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Sehingga dengan mempelajari ketahanan pangan ini, maka akan mengembangkan atau meningkatkan pemahaman siswa dan juga kalian bagaimana sih upaya dalam hal pertanian dan juga sebagainya dalam mendukung ketahanan pangan nasional itu sendiri. Nah, dalam kegiatan pembelajaran pada kali ini, Bapak akan menjelaskan bagaimana sih upaya dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional sehingga dapat menunjang kebutuhan pangan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Nah, dalam kegiatan ketahanan pangan atau kegiatan pertanian yang dapat mendukung ketahanan pangan nasional, ada beberapa usaha peningkatan pertanian seperti yang ada pada gambar ini. Usaha peningkatan pertanian, di mana dalam usaha peningkatan pertanian ini ada 4 cara. Yang pertama adalah intensifikasi pertanian, di mana intensifikasi pertanian ini adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah ada, sehingga kegiatan intensifikasi ini tidak memerlukan usaha untuk memperluas lahan pertanian, apalagi jika melihat perkembangan penduduk pada saat ini, di mana perkembangan penduduk atau pertumbuhan penduduk sangat tinggi, sehingga mempengaruhi tata guna lahan, di mana pemanfaatan lahan saat ini terfokuskan dan juga tinggi pada pemanfaatan untuk pembangunan seperti perumahan untuk penghunian di masyarakat, di mana masyarakat yang semakin tinggi dan semakin padat memerlukan lahan untuk mendirikan rumah untuk tempat berhuni. Nah, dalam intensifikasi pertanian ini yang pertama adalah pemilihan bibit unggul. Nah, dalam pemilihan bibit unggul ini perlu dipahami karena memang saat ini teknologi sudah semakin canggih. Dengan teknologi yang semakin canggih ini, maka ada upaya dari beberapa ahli dalam meningkatkan hasil pertanian dengan cara pembuatan bibit rekayasa genetik, di mana dengan pembuatan rekayasa genetik ini maka bibit dan juga tanaman tersebut dapat bertahan dari penyakit, hama ataupun lain sebagainya, sehingga produktivitas dapat tinggi, tidak perlu mengganti bibit lain jika bibit tersebut rusak karena kemungkinannya sangat kecil. Nah, kemudian dalam pemilihan bibit itu juga harus memahami bagaimana sih kesesuaiannya terhadap musim. Misalkan di belakang Bapak ini adalah pertanian yang mengembangkan padi, di mana padi ini sangat membutuhkan sekali pada air untuk menumbuhkan bagaimana mereka tumbuh, sehingga
Jika tanaman padi ini ditanam pada musim kemarau, tentunya memerlukan biaya yang lebih untuk kegiatan pertanian dengan produktivitas yang tinggi, sehingga padi ini sangat membutuhkan air untuk perkembangan mereka. Nah, kemudian adalah pengolahan tanah, di mana pengolahan tanah ini adalah perbaikan struktur tanah dengan cara membajak tanah, sehingga tanah akan gembur dan juga tanah akan mudah menyerap air dan juga sirkulasi udara mudah terjadi, sehingga akar dari tanaman pertanian ini dapat menyerap oksigen untuk kegiatan di dalam tanah mereka. Selain itu, dengan adanya perbaikan struktur tanah, produktivitas mereka juga tinggi karena akar akan leluasa untuk bergerak di dalam tanah. Kemudian adalah pemupukan yang tepat, di mana pemupukan ini untuk mengganti unsur tanah yang hilang dari proses pencucian atau proses irigasi, karena proses irigasi ini dapat mengalirkan dari misalkan sungai yang bagian atas pada bagian hilir, sehingga dari proses pencucian tersebut unsur hara dapat terlarut dari air yang terbawa. Kemudian dalam hal ini pertanian itu menggunakan pupuk kimia, tapi penggunaan pupuk kimia ini harus sesuai dosis karena dapat merusak kandungan dalam tanah. Nah, dalam kegiatan pertanian ini harus memperbanyak pupuk alami, karena pupuk alami ini tidak dapat merusak lingkungan, namun dapat merehabilitasi tanah sehingga unsur hara dapat terjaga dengan baik. Nah, kemudian selain pemupukan juga ada sistem irigasi yang baik. Nah, dengan sistem irigasi yang baik, maka penyediaan air, terutama saat musim kering seperti irigasi, maka akan mendukung produktivitas pertanian karena kebutuhan air yang juga tinggi pada tanaman pertanian, terutama pada tanaman pertanian padi. Kemudian adalah pengendalian hama dan juga penyakit, di mana pengendalian hama dan penyakit ini ada dua jenis. Yang pertama adalah mekanis, kedua adalah kimiawi, di mana mekanis ini kegiatan untuk menangkap hama secara langsung, manual menggunakan manusia atau menggunakan tangan, sehingga mekanis ini sangat lama dalam mengendalikan hama karena memang dilakukan dengan cara manual. Kemudian adalah kimiawi, di mana kimiawi ini menggunakan pestisida dalam pengendalian hama dan juga penyakit, sehingga yang kimiawi ini dapat dilakukan dengan cara cepat. Namun penggunaan pestisida ini jika berlebihan dapat merusak lingkungan dan juga berdampak negatif bagi tanaman pertanian sendiri, sehingga perlu dihati-hati dalam penggunaannya. Kemudian yang kedua, selain intensifikasi juga ada ekstensifikasi pertanian, di mana ekstensifikasi pertanian ini adalah perluasan lahan pertanian pada lahan yang belum digunakan. Nah, namun dalam perluasan area pertanian ini tidak dapat dilakukan di daerah Jawa dan juga daerah-daerah yang padat, karena memang di sana padat sekali kegiatan masyarakat seperti untuk pemukiman, untuk kegiatan industri dan juga lain sebagainya. Sehingga ekstensifikasi pertanian ini hanya dapat dilaksanakan di luar Jawa, misalkan di daerah Kalimantan, seperti di lahan hutan, padang rumput, lahan gamut, dan juga sekitar rawa. Karena lahan-lahan tersebut sampai saat ini belum dimanfaatkan dengan baik oleh beberapa masyarakat. Kemudian adalah diversifikasi pertanian. Nah, diversifikasi pertanian. Diversifikasi pertanian adalah usaha penganekaragaman tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian, di mana diversifikasi pertanian ini menggabungkan dua dari tanaman pertanian sehingga produktivitas dapat tinggi, sehingga misalkan salah satu komoditas itu memiliki nilai jual rendah, maka dapat ditopang dari produktivitas yang lainnya sehingga dapat saling melengkapi. Nah, dalam diversifikasi pertanian ini ada beberapa cara. Yang pertama adalah memperbanyak jenis kegiatan.
di mana dalam kegiatan pertanian itu ada beberapa jenis kegiatan. Yang pertama adalah berternak ayam ataupun berternak ikan, di mana di lahan pertanian ini dapat dimanfaatkan juga misalkan pada lahan untuk budidaya padi, dapat dimanfaatkan juga untuk kegiatan mina padi atau pembibitan ikan di area padi, karena memang padi ini juga memerlukan air yang banyak, sehingga hal tersebut dapat mendukung produktivitas pertanian itu sendiri. Nah, selain itu di sini juga ada memperbanyak jenis tanaman berdasarkan di gambar ini, di mana di situ ada tumpang sari, di mana ada jagung dan juga ada kedelai. Karena memang kedua komoditas ini memiliki karakteristik yang berbeda dalam menyerap unsur hara dan juga keperluan mineralnya juga berbeda, sehingga dengan menerapkan tumpang sari ini maka unsur hara yang ada di daerah pertanian dapat terbagi rata atau dapat saling melengkapi. Kemudian adalah menggunakan lahan pertanian berbasis hutan seperti agroforestry, sehingga hutan dapat memberikan kecukupan air dalam tanah, karena memang hutan ini dijaga sekali bagaimana pertumbuhan mereka dan juga kelestarian mereka, karena dapat berpengaruh bagi iklim dan juga ketersediaan air dalam tanah. Nah, dengan adanya lahan pertanian berbasis hutan ini, maka dapat ditanami misalkan kacang panjang ataupun lain sebagainya di sela-sela dari hutan tersebut, sehingga selain untuk menjaga kelestarian hutan, di situ juga bisa kita manfaatkan untuk agroforestry atau pertanian di dalam hutan. Kemudian kegiatan yang keempat adalah mekanisasi pertanian, di mana mekanisasi pertanian ini saat ini sudah sangat berkembang pesat, di mana teknologi dan juga pengetahuan masyarakat itu sudah berkembang sangat tinggi. Nah, di mana pengertiannya mekanisasi pertanian ini sendiri adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan teknologi-teknologi atau dengan mesin-mesin yang modern. Contohnya adalah pemanfaatan alat pemanen menggunakan mesin, di mana dengan menggunakan mesin ini dapat dilakukan dengan waktu yang cepat, karena memang saat ini berdasarkan data kependudukan yang bekerja sebagai petani itu berkisar antara usia 45 sampai 60 tahun. Nah, karena pada saat ini usia-usia muda itu sangat menyukai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kota besar, karena memang mereka merasa pertanian itu tidak relevan dengan zaman sekarang, sehingga perlu adanya dari usaha peningkatan teknologi ini untuk meningkatkan produktivitas pangan nasional. Nah, kemudian adalah penggunaan pembajak sawah, karena pada zaman dahulu sebelum ada mekanisasi pertanian ini, mereka para petani itu menggunakan bajak tradisional seperti kerbau, sapi dan lain sebagainya, sehingga hal tersebut sangat membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, berikutnya adalah bagaimana sih lahan yang ada di desa Darungan ini kok bisa mendukung kegiatan pertanian. Nah, berdasarkan data peta geologi di Lumajang, bahwasannya daerah Yosowilangun ini merupakan bagian dari batuan gunung api Semeru, sehingga hal tersebut mendukung adanya kegiatan pertanian, karena unsur-unsur hara yang tinggi dari kegiatan vulkanik yang dihasilkan berjuta-juta tahun yang lalu dapat menjadikan tanaman ini tumbuh berkembang dengan baik karena unsur-unsur hara yang kaya di dalamnya. Nah, selain itu iklim dan cuaca di daerah sini juga sangat berpengaruh, di mana menurut iklim Junghun bahwasannya pada ketinggian 0 sampai 600 meter itu merupakan daerah yang panas, cocok bagi kegiatan budidaya padi, tebu karet dan juga kelapa. Di mana kita saat ini yang umumnya merupakan kegiatan pertanian berupa padi, di mana memang daerah ini memiliki ketinggian tidak lebih dari 600 meter. Baik, mungkin itu yang bisa Bapak jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.